Kevin Dix tampil penuh, Brentford kesulitan. Kalahkan Borussia Mönchengladbach. Borussia Mönchengladbach harus puas berbagi skor 2-2 dengan Brentford dalam laga uji coba pramusim yang digelar di Stadion Community Gitek, Sabtu, 29/8/2025, dini hari WIB. Pertandingan ini berlangsung cukup seru karena kedua tim saling menyerang. Gladbach sendiri sebenarnya sedikit unggul dalam penguasaan bola, namun lini serang mereka kurang kreatif. Di sisi lain, Brentford kerap menciptakan manuver-manuver berbahaya meski ujungnya tak bisa memanfaatkan peluang yang mereka ciptakan. Grant Ranos dan Frank Honorat menjadi pencetak gol bagi Gladbach, sementara Brentford membalas lewat Fabio Carvalho dan Mikkel Damsgaard. Pertandingan dimulai dengan tempo cepat. Pada menit ke-5, Carvalho mengirimkan umpan silang dari sisi kanan, namun Nicolas sigap memotong bola sebelum Damsgaard yang sudah mengintai bisa menyambar. Gladbach mulai mendapatkan peluang berarti di menit ke-20. Tendangan bebas cepat dari Stoger diarahkan ke Elvedi, namun sundulannya hanya melambung tipis di atas mistar gawang. 5 menit berselang, peluang emas kembali hadir bagi Borussia. Van den Berg menanduk bola hasil tendangan sudut, tetapi Nicolas dengan refleks cepat berhasil menepisnya. Gol pembuka akhirnya tercipta di menit ke-30. Bola mengarah ke Skelly di sisi kanan kotak penalti. Upaya pertamanya sempat diblok, namun ia kembali menguasainya dan mengirim umpan ke tiang jauh yang disambar Ranos tanpa ampun. Gladbach unggul 1-0. Menjelang akhir babak pertama, Borussia hampir menggandakan skor. Stoger mengirimkan bola kepada Honorat yang langsung melepas umpan silang ke arah Tabakovic. Namun sundulan sang striker hanya melebar tipis di menit ke-39. Laga babak kedua langsung dibuka dengan peluang berbahaya untuk Brentford. Menit ke-46, Carvalho menanduk bola hasil serangan cepat, namun Nicolas kembali tampil gemilang dengan penyelamatan krusial. Borussia mencoba merespons cepat. Di menit ke-50, Elvedi menyambut tendangan bebas cepat dengan sentuhan halus. Sayangnya bola hanya memantul tipis di atas mistar gawang. Damsgaard nyaris membuat Brentford menyamakan kedudukan di menit ke-55. Ia mendapatkan 2 peluang beruntun, yang pertama diblok oleh Nicolas dan Nets, sementara yang kedua dari jarak dekat kembali di tepis Nicolas gol. Penyeimbang akhirnya lahir pada menit ke-69. Collins menanduk bola hasil tendangan bebas ke tengah dan Carvalho langsung menyambar untuk mengubah skor menjadi 1-1. Drama berlanjut. Hanya semenit kemudian, Nicolas mencoba mengirim umpan dari belakang, namun Damsgaard berhasil memotong bola dan menembakkannya melewati kaki sang kiper. Brentford berbalik unggul 2-1. Borussia tak menyerah dan terus menekan hingga akhir. Di menit ke-86, kombinasi Ulrich, Kastrop dan Heck berbuah manis ketika Heck memberi umpan kepada Honorat yang melepaskan tembakan rendah ke sudut gawang. Skor pun menjadi 2-2 di penghujung laga. Kevin Dix tampil sebagai starter di pertandingan ini. Ia dipercaya menjadi bek tengah sebelah kiri, mendampingi Nico Elvedi. Penampilan Kevin Dix tak terlalu menonjol, namun ia bisa membantu membentuk barisan pertahanan yang cukup sulit diterobos para pemain Brentford. Selain itu, beberapa kali duel perebutan bola berhasil dimenangkannya. Bek timnas Indonesia yang serba bisa ini juga berperan penting dalam membantu timnya membangun serangan dari belakang. Beberapa kali ia mencatatkan umpan panjang kepada rekan-rekan. Setimnya depan, aksi-aksinya di area pertahanan Gladbach membuatnya beberapa kali dilanggar lawan. Laman Fotmo pun memberikannya rating 6.5. Duo timnas Indonesia Justin Hubner dan Dean James tampil apik, Fortuna Sittard imbang lawan Go Ahead Eagles. Fortuna Sittard gagal menang atas Go Ahead Eagles di matchday perdana Eredivisie 2025-2026 di Overmans-Joosten Stadion, Sabtu 9 Agustus 2025 dini hari WIB. Pertandingan berlangsung seru karena kedua tim saling beradu serangan.
Di laga ini, Go Ahead Eagles harus bermain dengan 10 pemain setelah Calvin Twig di kartu merah. Gol Fortuna Sittard dicetak Philip Brittain dan Luka Tunjic. Sementara itu, gol Go Ahead Eagles dihasilkan dari bunuh diri Sean Adewoye dan Gerrit Nauber. Hasil ini membuat Fortuna Sittard mengemas 1 poin dan duduk di peringkat kedua klasemen Eredivisie. Sementara itu, Go Ahead Eagles ada peringkat kedua dengan poin yang sama. Fortuna Sittard langsung menekan pertahanan Go Ahead Eagles. Namun beberapa serangan mereka belum membuahkan hasil. Salah satunya dari sepakan jarak jauh Justin Hubner pada menit ke-17. Namun bola melambung dari target. Menit ke-21, Eagles mendapat peluang emas mencetak gol melalui effort. Ia menanduk bola hasil umpan silang Dean James. Namun bola masih bisa ditepis kiper Sittard. Menit ke-29 gol akhirnya tercipta. Sean Adewoye menjebol gawangnya sendiri saat salah mengintersep bola hasil umpan dari dalam kotak penalti di sisi kiri. Nolo Setau, menit ke-36, Eagles mendapat peluang lagi untuk mencetak gol. Dean James mengirim umpan silang yang disambut tandukan Nauber. Tapi peluang itu bisa dimentahkan kiper Sittard. Menit 45+1, gol akhirnya tercipta lagi. Philip Brittain menjebol gawang Eagles usai memanfaatkan kemelut di kotak penalti dengan tendangan kaki kirinya. 1 Isau usai, turun minum duel, kembali berjalan sengit. Namun kemudian alur jalannya laga berubah. Pada menit ke-54 wasit memberikan kartu merah pada Calvin Twig. Setelah mengecek VAR, ia melihat bahwa pelanggar Calvin pada Peterson terlalu berbahaya. Sittard kemudian menguasai jalannya laga dengan keunggulan pemain yang mereka miliki. Namun, Eagles juga mencoba untuk mencetak gol balasan. Duel pun berlangsung alot, gol akhirnya tercipta lagi pada menit ke-85. Luka Tunjic sukses memanfaatkan umpan silang makan Aiko dari kiri. Gol yang ia ciptakan cukup apik. 2 sakuan, Go Ahead Eagles berusaha keras mencetak gol penyeimbang. Pada akhirnya mereka sukses menjebol gawang Sittard pada menit 90+4 melalui Gerrit Nauber. Ia menyambar umpan silang Dean James dari sisi kanan dari situasi sepak pojok. 2-2, Fortuna Sittard berusaha keras untuk mencetak gol lagi. Namun mereka gagal menembus pertahanan Go Ahead Eagles. Pertandingan ini pun berakhir imbang 2-2. Duo timnas Indonesia, Justin Hubner dan Dean James, sama-sama tampil sebagai starter. Justin menjadi bek tengah bagi Fortuna Sittard dan Dean menjadi bek kiri bagi Go Ahead Eagles. Justin sempat kecolongan dalam bertahan yang membuat gawang Sittard kebobolan. Namun ia kemudian membalas dengan ikut terlibat dalam gol pertama yang dicetak timnya. Laman FotMob memberikan rating 7.5 pada Justin. Angka tersebut merupakan yang paling tinggi di antara bek-bek lainnya. Sementara itu Dean James juga tampil apik, khususnya saat menyerang. Beberapa umpan silangnya menciptakan bahaya di pertahanan lawan. Dean James akhirnya memberikan assist untuk gol penyama skor yang membuat timnya selamat dari kekalahan. FotMob pun memberikannya rating 7.7.